Moderasi beragama itu kan prinsipnya begini dulu. Untuk bisa hidup dimanapun, itu kita harus moderat dalam arti adil ya, tengah-tengah. Itu prinsipnya. Makanya nanti keadilan itu merupakan tonggak utama peradaban. Ya. Karena apa? Karena setiap benda atau makhluk itu pasti positif dan negatif sekaligus. Nah, itu diserahkan kepada manusia untuk dioptimalkan positifnya, diminimalkan negatifnya. Sampai pada titik keseimbangan atau keadilan. Itu yang disebut moderasi. Jadi sikap kita dalam hal apa saja itu harus moderat. Ya, saya ambil contoh agama. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Nah, makan dan minum itu sebetulnya alamiah, yang terpahami oleh semua makhluk. Ya. Nah, tapi kalau ada agama, ditambah doa. Nah, jadi moderasi beragama itu sebenarnya berdasarkan moderasi berkehidupan itu sendiri. Ya, yang kalau pakai bahasa Pak Lukman tadi itu dari alam ke kemanusiaan. Nah, itulah agama masuk. Ya, jadi agama menambah bimbingan yang namanya itu doa. Kalau bahasa langsungnya tercipta itu. Nah, dari situlah terjadi tujuan beragama, yaitu sukses di dunia karena selaras dengan hukum alam, dengan hukum sosial, dan akhirnya ditambah doa sesuai dengan hukum Tuhan. Nah, itu maksudnya moderasi agama itu bahwa kita di dalam setiap tindakan ini menghitung keseimbangan di semua sisi. Alam ya, manusia, dan akhirnya ilahiyah. Nah, ini diniati bersama. Harus ada menurut saya konsensus sebagai alat legitimasi tertingginya. Sebab jika tidak, moderasi model A beda dengan model B, C. Nah, oleh karena itu saya katakan, tidak ada moderasi, tidak ada toleransi tanpa konsensus. Nah, jadi inilah salah satu cara mengambil konsensus itu, membentuk konsensus itu. Yang ini tentu bukan konsensus formal politik konstitusionalnya, tapi lebih ke arah moralnya. Jadi, masyarakat keagamaan ini sifatnya tadi sudah sampaikan memberikan moral. Jadi mengajak kita untuk menghindari yang negatif berlebihan. Nah, itu namanya ditarik ke moderasi. Nah, itu jadi nanti saling memahami bahwa si A punya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Nah, di tengah itu ada ya kesepakatan ya, bahwa kita saling menghormati. Nah, dalam hal-hal yang kita berbeda, di situ kita nyatakan kita berbeda. Tapi itu kesepakatan, ya. Itulah kira-kira inti moderasinya. Nah, karena ini ketuhanan yang Maha Esa dan kita ini negara kita ini negara beragama ya, bertuhan, walaupun bukan agama tertentu, disitulah maksudnya kata agama. Ya, yang dari kata agama ini nanti kalau diteruskan ke konstitusi. Yang dari situ terbentuklah ke kehidupan yang nyaman dan sebagainya secara agama dan negara. Kira-kira gitu ya. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Dialog Kebangsaan, Deklarasi Kebangsaan Moderasi Beragama. Bersama saya Liviana Cerlisa. Saudara, media sosial tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, khususnya anak muda. Bak dua sisi mata uang yang saling berlawanan. Di satu sisi, media sosial bisa disebut sebagai alat pemersatu, sebagai sarana untuk menyebarkan, berbagi banyak informasi yang bermanfaat. Tapi di sisi lain, media sosial juga bisa disalahgunakan sebagai media penyebaran hoax, ujaran kebencian yang pada akhirnya dapat memicu perpecahan bangsa. Tapi tak hanya literasi media sosial yang kita butuhkan, komitmen juga diperlukan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam bermedia sosial. Lalu, apa gagasan yang akan dibagi oleh sejumlah narasumber pada malam hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Agama 2014-2019, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam Pak Lukman. Kita juga akan sapa Pak Idrus Alhamid, Rektor UIN Cendrawasih. Selamat malam. Dan kita juga akan sapa Mbak Maryam Fitrihati, Ketua PW Fatayat NU DIY. Selamat malam Mbak. Saya langsung ke Pak Lukman. Ini adalah seorang penggagas moderasi beragama.
event yang pada malam hari ini kita laksanakan, Pak Lukman. Apa sebetulnya moderasi beragama? Ya, apa sebetulnya moderasi beragama? Betul. Ini pertanyaan yang penting. Jadi mudahnya moderasi beragama itu adalah sebuah proses, upaya, ikhtiar bagi seluruh umat beragama agar cara kita beragama, cara kita memahami ajaran-ajaran agama, cara kita mengamalkan ajaran-ajaran agama, itu jangan sampai berlebih-lebihan atau jangan sampai melampaui batas yang dikenal orang dengan istilah ekstrim. Sehingga kita tetap moderat dalam beragama, dalam memahami ajaran-ajaran agama dan tentu dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Jadi ini sebuah ikhtiar, sebuah proses yang tidak berkesudahan agar cara kita beragama itu senantiasa moderat. Demikian. Baik, tapi yang jadi pertanyaan kenapa moderasi beragama itu diposisikan menjadi sangat penting untuk dipedomani dalam kehidupan bernegara dan juga berbangsa di Indonesia? Ya, kenapa perlu dan penting kita mengupayakan cara beragama yang moderat? Karena setidaknya ada 3 hal yang menjadi tantangan kita sebagai umat beragama dalam menjaga keindonesiaan kita. Indonesia yang di tengah-tengah keragamannya, tapi juga sekaligus agamis. Baik. Gitu. Yang saya maksudkan agamis itu memposisikan nilai-nilai agama pada posisinya yang begitu vital, yang begitu pentingnya. Tantangan pertama itu adalah munculnya fenomena di mana sebagian, tentu ini tidak seluruhnya, sebagian saudara-saudara kita yang beragama itu justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Ini mendasar. Karena setiap agama itu selalu menitik tekankan, memiliki ajarannya yang sangat pokok bagaimana agama itu hadir untuk memanusiakan manusia. Tapi ini kok ada yang beragama justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Beragama kok jadi semakin eksklusif ya. Beragama kok jadi segregatif ya. Baik. Segregasi, mengkotak-kotakan, memisah-misahkan. Beragama kok jadi konfrontatif ya, membangun permusuhan. Sehingga kalau sudah eksklusif, segregatif, konfrontatif, lalu kemudian beragama menjadi destruktif, merusak gitu. Atas nama agama menghancurkan ini, merusak itu, melakukan tindak kekerasan dan seterusnya, dan yang semuanya itu mengingkari nilai-nilai kemanusiaan. Ini persoalan mendasar. Nah, oleh karenanya perlu moderasi beragama. Yang kedua, fenomena di mana sekarang mulai muncul di tengah-tengah kita, apalagi nanti di sosial media, tafsir-tafsir keagamaan yang muncul dari mereka-mereka yang katakanlah tidak memiliki kompetensi, sehingga tafsir-tafsir keagamaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, metodologinya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang begitu saja tanpa memiliki kompetensi, keahlian yang mumpuni, itu menerjemahkan teks-teks keagamaan yang bersumber dari kitab suci, itu begitu saja. Dan tidak hanya berhenti di situ, lalu kemudian melahirkan klaim kebenaran, menganggap hanya tafsirnya sajalah yang paling benar, lalu kemudian menyalah-nyalahkan pihak lain, bahkan pihak-pihak yang otoritatif, yang memiliki kompetensi yang luar biasa di bidang itu justru malah disalah-salahkan begitu. Dan lalu kemudian memaksakan kehendak, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Ini juga ancaman serius dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa. Dan yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, tiba-tiba muncul fenomena di mana orang beragama justru secara diametral itu merusak ikatan-ikatan kebangsaan kita, mengancam sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Orang atas nama agama tiba-tiba lalu kemudian menyalah-nyalahkan Pancasila sebagai sesuatu yang merupakan konsensus nasional kita, para leluhur kita gitu. Orang atas nama agama tiba-tiba
mengharamkan nyanyi lagu Indonesia Raya, Baik. mengkafir-kafirkan orang yang menghormat bendera dan seterusnya gitu. Jadi ikatan-ikatan kebangsaan sebagai sesuatu yang mengikat kebinekaan kita, keragaman, itu lalu kemudian atas nama agama itu disalah-salahkan. Baik. Bahkan harus dimusuhi, harus diperangi dan seterusnya. Tentu ada banyak alasan yang lain, tapi setidaknya 3 hal ini dalam konteks Indonesia yang sangat agamis di tengah-tengah keragamannya itu menjadi ancaman serius. Baik. Sehingga perlu dimoderasi cara kita memahami agama, cara kita mengamalkan agama. Baik, sebelum saya ke narasumber selanjutnya, saya masih mau ke Pak Lukman dulu. Pak, kita ini lebih familiar dengan istilah toleransi antar umat beragama. Apa kaitannya dan apa perbedaannya antara moderasi dengan toleransi? Iya, dalam menurut hemat saya, toleransi itu buah saja, hasil. Jadi begini, toleransi itu sebenarnya sederhananya kemauan dan kemampuan. Ada 2 kata kunci, mau dan mampu untuk menghormati, menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain. Baik. Pada orang lain. Jadi kemauan dan kemampuan menghargai, menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Dan itu buah. Orang bisa seperti itu kalau dia moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Artinya sudah paham dulu, sudah moderat dulu dalam memahami ajaran agama, baru bisa menerapkan toleransi beragama. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Lukman Hakim. Saya selanjutnya ke Pak Idrus Alhamid. Pak Idrus, sebagai tenaga pendidik, seberapa penting bagi mahasiswa dan juga pelajar sebetulnya memahami, memaknai, bahkan mempedomani moderasi beragama ini? Ya, terima kasih. Moderasi beragama sebagaimana yang dijelaskan tadi, itu adalah bagian yang harus dikembangkan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kita ini kan majemuk. Masyarakat kita cukup majemuk dengan perbedaan kultur yang signifikan. Pemahaman terhadap simbol-simbol keagamaan itu kadang-kadang memiliki artikulasi yang berbeda-beda. Sehingga boleh bisa jadi karena perbedaan pemahaman itu lalu membuat orang jadi eksklusif. Nah, hadirnya perguruan tinggi melalui kegiatan-kegiatan tridharma perguruan tinggi itu seharusnya khususnya pengabdian pada masyarakat. Ini harus bisa menjawab berbagai macam fenomena yang tumbuh. Deradikalisme itu sesungguhnya adalah fenomena yang lewat pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, itu bisa dilakukan melalui kurikulum, melalui kegiatan-kegiatan akademik yang itu ternyata memiliki dampak. Beberapa perguruan tinggi khususnya di Indonesia telah menyelenggarakan KKN Nusantara, KKN Kebangsaan, KKN Keragaman, di mana dalam KKN itu ternyata ada kelompok-kelompok akademik, mahasiswa, pelajar yang dari sisi budayanya berbeda, dari sisi agama juga pun berbeda. Mereka hadir di tengah-tengah masyarakat dengan setidak-tidaknya memberikan gambaran sebagai literasi masyarakat itu sendiri bahwa ternyata berbeda itu jika kalau kita berpikir secara moderat, cool, dingin, kita akan menghasilkan sebuah peradaban yang berbeda dengan peradaban lain. Gitu. Baik. Kalau kita bicara soal mahasiswa biasanya sudah punya pendapat dan pikirannya sendiri yang sulit untuk diubah-ubah. Pandangannya sendiri mereka biasanya sudah terbentuk menjadi satu karakter. Sebagai tenaga pendidik, sesulit apa sebetulnya mengubah mindset mahasiswa ketika mereka punya sikap yang intoleran terhadap satu sama lain? Iya, sebenarnya dunia akademik khususnya dunia mahasiswa, biasanya mereka selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang baru. Diperhadapkan dengan
isu-isu yang sifatnya terbaharukan, yang memantik mereka untuk bersemangat mencari hal-hal yang sifatnya berbeda dengan yang lain. Para dosen yang berhadapan dengan mahasiswa yang sifatnya cara berpikirnya nomaden, berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain, ini memantik perguruan tinggi dimanapun di Republik ini seharusnya sudah mulai berbenah diri untuk memperkaya literasi-literasi humanis khas Indonesia. Saya kasih perumpamaan yang mungkin saat ini belum terpikirkan. Hampir sebagian besar perguruan tinggi pada saat mahasiswanya menulis akhir studi itu kurang lebih 9 sampai 80%. Itu rujukan tulisannya mengambil penulis-penulis dari luar. Padahal kita tahu benar penulis-penulis yang moderat, yang betul-betul mampu mengangkat isu-isu kearifan lokal, itu lebih banyak profesor doktor yang ada di beberapa perguruan tinggi menulis tentang bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang humanis, bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang moderat. Gitu, itu cukup banyak. Sehingga tingkat kesulitan yang dihadapi oleh khususnya para mentor di dunia akademik itu diantaranya memahami bagaimana literasi-literasi yang kira-kira dihiasi di perpustakaan-perpustakaan kita. Sebagai contoh gini, khususnya di Papua, di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk itu kami menginisiasi hadirnya Nusantara Corner. Nusantara Corner. Oke. Itu di Papua. Terus kami menginisiasi untuk International Corner. Kenapa? Kami tidak pakai istilah Iran Corner, Saudi Corner. Karena ini jujur saja kita akan memposisikan diri sebagai bagian dari publikasi nilai-nilai yang mungkin saja tidak relevan dengan kearifan lokal yang ada di sekeliling kita. Sehingga kami sering menggunakan istilah Nusantara Corner. Boleh bisa jadi di timur banyak sekali yang tidak memahami tentang budaya-budaya yang ada di seluruh Nusantara ini. Baik. Itu. Masih dengan Pak Idrus. Sebagai rektor, bagaimana Anda menyikapi sikap-sikap ekstremisme terhadap satu kelompok atau golongan mahasiswa yang berpotensi memecah belah para mahasiswa juga yang ada di dalamnya? Apa langkah yang paling sering atau pernah Anda lakukan? DO sajakah dengan mudah atau justru bagaimana kemudian ada semangat untuk kemudian mencari jalan tengah istilahnya untuk kemudian meredam masalah yang ada? Apa yang belakangan ini kita rasakan, ada kelompok-kelompok mahasiswa yang cara mengekspresikan idenya, cara mengekspresikan tuntutannya itu bisa dipandang sebagai bagian dari sikap yang agak ekstremis. Namun sebenarnya kalau kita mampu menggunakan cara-cara atau metode pendekatan, karena terus terang saja mahasiswa adalah bagian integral dari sebuah kampus yang kadang-kadang metode pendekatan kita ini kadang-kadang keliru. Kalau kita menggunakan pendekatan dengan pendekatan sifatnya ekonomi, yang sifatnya normatif, Anda yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau mengkritisi pemerintah, lalu dipanggil, dibebaskan SPPD, ini hanya normatif. Namun pendekatan yang selama ini kami rasakan adalah pendekatan yang sifatnya pendekatan kultur, budaya. Jujur harus kita katakan bahwa mahasiswa kita adalah mahasiswa yang memiliki kultur dan budaya itu sangat taat tawadu dalam bahasa agama terhadap sokok guru. Oke. Sehingga kultur ini kalau kita jadikan sebagai bagian dari approach humanis, artinya bagaimana pendekatan seseorang terhadap orang yang lain, itu sangat membantu meniadakan pemahaman-pemahaman yang sangat keliru di tengah-tengah
khususnya mahasiswa. Karena kalau pendekatan yang sifatnya ekonomi, pendekatan yang sifatnya stratifikasi sosial, itu temporer. Oke. Itu. Baik, saya ke Mbak Vivin, tapi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Pak Idrus. Mbak Vivin, Anda di dalam kesehariannya sering beririsan dengan anak-anak muda, mahasiswa juga meskipun tidak langsung sebagai tenaga pengajar, tapi yang pasti Anda akan atau sering atau kerap menghadapi banyak kesulitan-kesulitan khas karakter anak muda, terutama di tengah maraknya perkembangan media sosial seperti sekarang. Seberapa mengkhawatirkan sebetulnya media sosial itu untuk anak muda kalau kita bicara dari sisi intoleransi, penyebaran intoleransi dan juga penyebaran paham-paham radikalisme? Oke. Sebenarnya kalau berbicara soal anak muda ya, ada sedikit kekhawatiran dari saya sendiri ya sebagai representasi dari organisasi kepemudaan, karena FATETN juga bagian dari organisasi perempuan dan kepemudaan. Itu adalah berkurangnya gap komunikasi antara anak muda dengan generasi sebelumnya gitu. Oke. Karena kalau mungkin Mbak pernah lihat sendiri bahwa bagaimana kemudian tadi sudah disebut juga oleh Pak Idrus bahwa sering sekali ada komunikasi yang tidak ketemu gitu antara anak muda, keinginan anak muda dengan orang tua gitu ya. Dan kalau kaitannya dengan media sosial sendiri yang kemudian banyak diusung oleh anak muda karena mereka adalah generasi yang digital natif, yang cakap dengan digital gitu. Mungkin perlu kita pahami bahwa mereka punya kemampuan yang lebih dibanding generasi sebelumnya. Dan mereka juga punya kemampuan untuk mengoperasikan perangkat digital gitu. Baik. Tapi kelemahannya adalah sebagai pengisi konten ya. Karena itu yang kemudian juga perlu kita edukasi soal itu gitu. Karena banyak sekali kemudian tanpa berpikir gitu ya, tanpa berpikir apakah memang konten ini akan membahayakan bagi orang lain gitu. Itu mungkin tipikal dari anak muda ya. Tanpa berpikir bahwa apakah konten ini akan mengganggu kenyamanan orang lain, membahayakan orang lain, bahkan membahayakan orang negara gitu. Mereka mungkin tidak akan berpikir seperti itu gitu. Nah, di sisi inilah yang mungkin penting untuk kita sikapin bersama bahwa sebagai konten kreator gitu ya, anak muda sebagai konten kreator itu juga mempunyai peran yang sangat signifikan gitu. Mereka bukan hanya sebagai pelaku sharing yang men-share informasi, tapi dengan tipikalnya anak muda ini yang mereka percaya diri, kemudian juga mereka sangat mempertanyakan otoritas gitu, makanya kritis ya. Kemudian itu membuat mereka bahwa saya juga mampu kok membuat konten apapun. Padahal mungkin secara nalar pikir, secara akademik mereka masih perlu kita edukasi lagi. Nah ini kesulitannya di situ mungkin untuk media sosial gitu. Baik, kita tahu sama-sama bahwa media sosial itu seperti yang tadi saya sempat kemukakan di awal, itu seperti dua mata uang. Bisa kita lihat dari sisi positif, bisa kita lihat dari sisi negatif. Dari sisi positif kita merasakan banyak impact media sosial untuk anak-anak muda. Banyak timbul konten kreator bermunculan asal Indonesia. Tapi di sisi negatifnya juga kita nggak bisa nutup mata bahwa banyak paham-paham radikalisme yang juga masuk lewat media sosial khususnya anak muda. Bagaimana kemudian Anda bisa mendelivery informasi berliterasi media sosial yang bisa ditangkap sama anak muda itu? Nggak cuma kita bicara soal, hey jangan, tapi betul-betul anak muda itu memahami bahwa ini betul-betul tidak bisa saya lakukan. Makanya kemudian yang bisa masuk ke dunia mereka adalah kelompok mereka. Anak muda itu Ya, sendiri? jadi makanya kemudian kita selalu pakai model pendidikan sebaya. Jadi anak muda itulah yang kemudian menjadi agen dari literasi, narasi-narasi moderasi beragama. Karena kalau dilihat bahwa ternyata orang tua yang menyampaikan isu-isu itu mereka sudah menolak gitu. Dan mereka selalu pasti bilang, pasti nanti penyampainya adalah monoton seperti itu. Nah, dengan oh iya, nah itu tipikalnya gitu. Nah dengan gaya-gayanya anak muda yang memang lebih kreatif ya, saya bilang lebih kreatif karena mereka menemukan caranya sendiri gitu untuk menyampaikan pesan-pesan terhadap apapun gitu. Dan mereka juga bisa menangkap pesan-pesan itu dengan kalau kita bilang nyambung itu berarti satu frekuensi ya. Kalau anak muda bahasanya satu frekuensi karena kita bestie gitu kan. Kalau bahasanya anak muda kan seperti itu gitu. Nah saya pikir itu adalah
penyampaian narasi-narasi moderasi beragama, toleransi itu harus dilakukan lewat anak muda juga gitu. Oke. Itu lebih cocok. Gitu. Baik, saya ke Pak Lukman. Pak Lukman, nyambung nih dari kalimat Mbak Vivin. Kalau kita mau bikin satu perubahan, mau mengubah mindset anak muda, agennya harus anak muda juga. Kira-kira gitu. Sejauh mana sebetulnya ini diimplementasikan sebetulnya? Sudah dilakukan atau belum sebetulnya? Dan sejauh mana hasilnya kalau menurut Pak Lukman sendiri? Iya, sejauh mana? Pertanyaan sejauh mana ini jawabannya sejauh-jauhnya. Itu. Oke. Jadi begini, memang kalau yang menyampaikan itu sesama sebaya, peer-nya begitu ya, itu tentu akan lebih efektif karena bahasanya dan seterusnya itu lebih nyambung tadi istilahnya itu. Nah, dan itu ke segmentasi manapun, tidak hanya anak muda, ke kalangan perempuan yang sangat strategis, ke kalangan budayawan, seniman, banyak sekali segmentasi di kita. Kalau dilakukan oleh sesamanya itu lebih baik, lebih efektif gitu. Nah, oleh karenanya moderasi beragama ini bukan program, Baik. apalagi proyek, apalagi kegiatan. Ini dalam pandangan saya moderasi beragama mungkin lebih tepatnya adalah penguatan moderasi beragama. Karena moderasi beragama itu bukan barang baru sama sekali. Oke. Ini nilai-nilai, praktek-praktek, cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita, para guru-guru kita, orang-orang tua kita terdahulu. Yang dalam konteks kekinian ini perlu lebih diangkat lagi ke permukaan untuk bisa mendapatkan perhatian lebih besar itu. Karena tantangannya, karena situasi dan kondisi yang menuntut itu semua. Jadi moderasi beragama, penguatan moderasi beragama ini sebuah gerakan. Gerakan itu ya semua kita, tidak hanya tanggung jawab negara, tapi juga ya semua masyarakat, semua kita, karena agama itu begitu vitalnya bagi bangsa ini, bangsa Indonesia yang sangat agamis, sehingga bagaimana cara mereka memahami agama dan cara mereka mengamalkan ajaran-ajaran agama yang difahaminya itu akan menentukan ke arah mana peradaban bangsa ini menuju gitu. Baik. Kita bisa akan menjadi lebih baik kualitas keberagamaan kita, kehidupan keagamaan kita, tapi juga bisa sebaliknya karena bangsa-bangsa lain juga telah memberikan contoh hal itu. Jadi ini gerakan itu ya harus semua kita melakukan. Maka tahap awalnya ya harus ditumbuhkan kesadaran itu. Dan sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, ini sama sekali bukan barang baru. Baik. Jadi esensinya, substansinya, inti pokok ajarannya dalam moderasi beragama, ini adalah sesuatu yang merupakan warisan dari para pendahulu kita, dari guru-guru kita, dari orang-orang tua kita. Yang sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk kita jaga, kita pelihara, kita rawat bersama dengan terus melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan konteksnya, misalnya terhadap anak muda, terhadap sosial media, itu kan perubahan atau inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Tapi materinya, kontennya itu sebenarnya sama. Bahwa memahami agama, bahwa mengamalkan ajaran-ajaran agama, itu jangan sampai berlebih-lebihan. Baik. Jangan sampai melampaui batas. Nah, ini yang pesan ini yang harus terus-menerus dikedepankan agar itu menjadi sesuatu yang mengisi memori kolektif kita sebagai bangsa, sehingga lalu kemudian perilaku keagamaan kita menjadi baik. Baik. Gitu. Pak Lukman, biasanya kalau kita bicara atau kita berdiskusi mengenai hal untuk membawa perubahan yang lebih baik, kita biasanya merefleksikan kepada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, seperti yang jangan terlalu ekstrim berpikir, jangan terlalu mengkotak-kotakan sesuatu. Biasanya kita selalu mengambil sudut pandang seperti itu. Tapi kali ini saya mau melakukan hal yang berbeda. Yang ingin saya tanyakan sebagai Menteri Agama di 2014-2019, Pak.
apa pengalaman yang paling menarik, yang paling menyentuh Bapak mengenai keberagaman kita, mengenai toleransi kita yang begitu indah, Indonesia yang begitu beragam ini, supaya kemudian mereka yang menganggap toleransi itu adalah hal yang klise, yang nggak perlu sebetulnya kita pedomani lebih dalam, mereka terketuk hatinya bahwa seindah ini loh kebersamaan kita, seindah ini loh toleransi di Indonesia sebetulnya. Apa yang Bapak bisa ceritakan ke kita semua? Iya, saya ingin mengedepankan rasa syukur kita. Kita harus syukur terlebih dahulu bahwa Indonesia yang begini beragam, keragaman kita ini luar biasa, tapi juga sangat agamis ini secara umum, secara mainstream, secara arus besarnya ini sebenarnya sangat toleran, sangat ya moderat dalam beragama secara umum ya. Namun kehidupan keagamaan ini kan dinamis. Cara kita memahami ajaran agama dan mengamalkannya itu kan tidak statis. Apalagi dengan pengaruh globalisasi, dengan pengaruh sosial media dan seterusnya, dinamikanya akan semakin tinggi. Sehingga lalu kemudian belakangan kita merasakan adanya fenomena yang 3 saya sebutkan tadi itu, yang menjadi tantangan tadi itu. Orang kok beragama menjadi mengingkari kemanusiaan, orang beragama kok begitu mudahnya menafsirkan teks-teks keagamaan tanpa didasari dengan kompetensi yang cukup. Orang kok lalu kemudian secara diametral mengoyak sekaligus merusak ikatan-ikatan kebangsaan kita dan seterusnya, itu kan sesuatu yang kita tidak bisa menutup mata. Betul. Meskipun itu boleh jadi bukan, mudah-mudahan belum jadi tidak mainstream, tidak arus besar. Itu kasuistik saja, spot-spot di tempat-tempat di wilayah geografis kita yang sangat luas. Tapi kalau kita diamkan dengan pengaruh sosial media yang sangat masif seperti sekarang, itu proses waktu saja itu akan menjadi mainstream cara berpikir, cara memahami dan mengamalkan agama yang berlebih-lebihan dan melampaui batas tadi itu. Nah, oleh karenanya kembali menjawab pertanyaan, kita harus syukur terlebih dahulu sehingga optimisme kita sebagai anak bangsa ini lebih mengemuka bahwa keindonesiaan kita ini masih oke loh, masih bagus loh. Kita ini toleransinya, keragaman kita dan seterusnya itu masih bagus dan itu modal sosial yang luar biasa yang harus kita jaga dan kita pelihara. Namun di sini kita tidak boleh menutup mata adanya fenomena. Itulah kenapa kita terpanggil secara kolektif sebagai bangsa untuk merespon itu. Baik. Maka saya mengajukan usulan moderasi beragama. Supaya ini menjadi gerakan bersama sehingga itulah cara kita menjaga warisan para pendahulu sambil sekaligus suatu saat kita kan juga akan mewariskan kepada anak cucu kita. Sehingga keindonesiaan yang sangat agamis ini, yang sangat beragam ini itu tetap bisa terjaga, terawat dengan baik. Nah, yang kesan kuat saya dalam konteks umat beragama, selain yang positif tadi, yang negatif yang menjadi tantangan kita memang belakangan ini ada kesan bahkan fenomena orang beragama itu seakan-akan memiliki pandangan bahwa semua umat manusia di dunia ini harus mengimani iman yang sama dengan saya. Seakan-akan semua orang harus memiliki faham keagamaan yang sama dengan saya. Mazhab yang sama, sekte yang sama, dan seterusnya. Nah, jadi cara pandang yang menyeragamkan sehingga melihat perbedaan itu sebagai sesuatu ancaman. Baik. Sehingga lalu kemudian ada upaya kalau kita punya kekuatan untuk memusuhi dan memberantas yang berbeda agar sama dengan kita, atau kalau kita merasa kecil, merasa lebih lemah dan semuanya, maka itu kita menjadi eksklusif, kita menghindar dari perbedaan. Itu tadi menjadi eksklusif dan seterusnya. Dan ini untuk konteks keindonesiaan kita, ini sesuatu yang serius untuk kita cermati, jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya
dalam diskusi tadi ini yang diinisiasi oleh BPIP dan UIN Jogja, banyak pikiran-pikiran dari partisipan yang sangat menarik. Misalnya dalam konteks sosial media, bagaimana algoritma sosial media yang sebenarnya ini mengajak kita untuk eksklusif, karena lalu kemudian kita dikumpulkan dengan yang sama, yang seragam. Betul. Kalau Dengan apa saya yang biasa senang, kita cari begitu ya Pak? iya, kalau saya senang tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya saya akan ketemu dengan komunitas itu dan Betul. informasi-informasi itu saja. Padahal kan kita bersosial media selain untuk memperluas relasi sosial kita, pertemanan, persahabatan, tapi juga informasi, wawasan kan kita harus beragam. Sementara algoritma kita justru, Diperkecil algoritma ya? sosial media maksud saya itu justru malah menyempit. Jadi ini serius dan ini muncul dari pemikiran partisipan acara dialog kebangsaan ini dan menurut hemat saya negara perlu mencermati hal ini sehingga sosial media jangan lalu kemudian lebih banyak melahirkan atau mengakibatkan hal-hal negatif bagi bangsa Indonesia, tapi mestinya dia harus lebih positif gitu. Baik. Itu dia, saya mau langsung ke Mbak Vivin. Mbak Vivin, itu terjadi faktanya bahwa media sosial itu kerap kali justru menimbulkan sifat-sifat yang eksklusif karena mengumpulkan satu kelompok dengan satu kegemaran atau satu pencarian yang sama. Biasanya seperti itu algoritma yang kemudian menciptakan hal itu. Yang jadi PR kita adalah bagaimana kemudian itu tidak kemudian membawa anak muda khususnya ke pemikiran-pemikiran yang justru eksklusif itu dia tadi. Karena ketika biasanya kita anak muda bermain media sosial, kita baru belajar agama misalnya, kita mencari 1-2 pendakwah yang sering ada di media sosial, kemudian tapi bukan justru menemukan yang baik, yang kemudian juga moderat begitu, tapi justru sebaliknya. Bagaimana kemudian seharusnya kita sama-sama nggak cuma pemerintah tapi juga masyarakat ikut sama-sama berpikir mengatasi hal itu? Memang betul ya Mbak ya, itulah kesulitan dari anak muda atau kita sendiri sebagai anak muda untuk punya kekuatan memfilter informasi, berita, konten apapun yang ada di media gitu. Karena memang kecenderungan anak muda tuh inginnya yang instan-instan ya, serba cepat. Betul. Makanya kemudian TikTok laku sekarang. Maunya ya. yang cepet-cepet daripada aja. yang lain ya. Karena memang TikTok tuh cepat sekali dan media apapun, berita apapun ditemukan di TikTok. Bahkan sekarang sudah ada yang baru soal marketplace lewat TikTok kan cepat Oke. gitu. Nah, sebenarnya ini menjadi salah satu strategi yang sangat bagus ya untuk anak muda ya. Selain kita harus menggunakan media sosial yang serba cepat, media yang kita sampaikan pun juga jangan kemudian yang berbelit-belit. Bahasanya tadi Pak Lukman sudah menyampaikan mudah, gampang dicerna, kemudian penerimaannya juga langsung mengena gitu kan. Ya, kalau kita kemudian terlalu banyak mungkin ayat-ayat atau apa-apa tuh mungkin malah semakin malas anak muda untuk membicarakan gitu. Nah, yang kedua juga soal kita harus ingat bahwa sebelum jadi anak muda itu kan mereka jadi anak-anak ya. Nah, lagi-lagi kan kemudian peran keluarga itu sangat penting. Tadi ada yang menyebut juga soal parenting gitu kan. Bagaimana kemudian orang tua, lingkungan keluarga itu sangat mendukung pertumbuhan anak muda menjadi kemudian orang-orang yang toleran gitu. Kalau kemudian dia dari kecil sudah ditekoki dengan materi-materi yang intoleransi, kemudian pertemanannya juga eksklusif, gitu itu mungkin agak susah ya. Meskipun kemudian saya yakin juga akan melakukan pencarian dari jati diri mereka gitu. Saya karena yakin sekali anak muda itu dengan kemandiriannya, dengan percaya dirinya, dengan sifat kritisnya ya, itu mungkin bisa jadi akan merubah mindsetnya suatu saat ketika gitu, edukasi atau konten-konten yang ada di media sosial sangat mendukung itu. Nah, PR kita adalah itu, bagaimana kita mengisi media-media ini dengan konten-konten yang full dengan narasi moderasi beragama, tentunya dengan cara-cara yang memang sesuai dengan anak muda. Mungkin lewat TV atau lewat apa ya, kreasi-kreasi yang TikTok tadi dan lain sebagainya. Dengan cara pendekatan yang juga anak muda. Iya, Nah gaul itu lah. saya mau tanyakan ke Pak Idrus yang juga beririsan langsung dengan para mahasiswa. Ketika ada satu kasus misalnya di kampus Bapak atau di sekitar Bapak, video-video viral yang kemudian justru seharusnya kita bisa menghindari mahasiswa kita untuk kemudian ikut memviralkan hal tersebut dan menimbulkan kegaduhan misalnya. Pendekatan seperti apa sih Pak yang paling tepat
kalau untuk Bapak sebagai rektor melihat mahasiswa ini kan biasanya gap antara rektor dengan mahasiswa tuh agak jauh tuh Pak. Gimana tuh Pak pendekatan yang paling tepat yang biasanya Bapak lakukan yang bisa diterima langsung sama mahasiswanya? Iya, penyampaian baik itu teks maupun kontekstual yang berkaitan tentang pentingnya kesatuan bangsa ini, itu memang harus digalakkan. Baik itu melalui tutorial di ruang-ruang perkuliahan atau ceramah-ceramah agama dipublish di publik internal kampus, itu memang harus disampaikan. Memang apa yang dikatakan tadi bahwa media sosial ini bisa memberikan edukasi yang memiliki dampak terhadap dinamika kesatuan bangsa. Jika konten-konten yang hadir adalah konten-konten yang berbau rasis, berbau penghinaan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Namun tidak kita sadari bahwa kalau kita lihat di konten-konten baik itu media mainstream, media sosial, itu banyak sekali konten-konten kreatif yang benefit fee-nya itu diperoleh dari YouTube. Dari mereka sangat kreatif, anak-anak muda, apa itu mahasiswa, apa itu pelajar, membuat konten-konten kreatif di medsos. Tetapi dia tidak pernah mendapat benefit fee itu dari mungkin ada lembaga pemerintahan atau dari lembaga-lembaga tertentu yang ada di republik yang kita cintai ini. Dia mendapat penghargaan mungkin dari YouTube, semakin banyak peminatnya semakin. Nah ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga itu yang pertama. Terus yang kedua, kebanyakan orang yang memviralkan baik itu ujaran-ujaran tertentu yang mengganggu kesatuan bangsa ini, itu dia tidak memahami bahwa ada konsep teori sosial namanya memesis. Kadang-kadang di daerah tertentu konflik, contoh aja viralnya ditutupnya lembaga atau rumah ibadah tertentu. Ini tanpa istilah agama tabayun, itu hal yang sama dilakukan pada daerah tertentu. Gitu. Ini adalah hal-hal yang memang ke depan kami khususnya akademisi berupaya semaksimal mungkin melalui mata kuliah yang berbasis kewarganegaraan, baik itu Pancasila, kewarganegaraan, untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap mahasiswa khususnya bahwa kesatuan bangsa Nusantara ini itu adalah jamrud khatulistiwa yang sama-sama memang harus dipelihara oleh siapapun juga, gitu. Istilah agama hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Saya sering mengatakan hanya orang yang tidak cinta, orang yang tidak beriman, itu aja yang mau menghancurkan tanah air. Karena kata hub ini adalah kalimat yang kalau diartikan dalam perspektif sosial itu hati. Kalau cinta itu harus sepenuh hati. Lalu kalau ada orang yang menjadikan agama untuk mendiskreditkan orang lain, gitu, maka mungkin perlu dia melakukan hubungan literasi ke perguruan tinggi keagamaan yang ada di Nusantara ini. Makasih. Baik. Masih juga soal media sosial, Mbak Vivin tadi kalau Pak Idrus sempat katakan mereka konten kreator itu melihat apa yang paling diminati sama masyarakatnya, itu yang mereka jual. Jadi kita punya PR besar, pemerintah dan juga anak-anak muda sebagai agen perubahan untuk kemudian kita ubah selera pasarnya dulu, baru kita bisa menciptakan media sosial yang kondusif, media sosial yang kemudian betul-betul bisa punya banyak dampak positifnya daripada negatifnya. Apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mendorong anak muda ini lebih produktif untuk menjaga kebersamaan? Apa yang kemudian kampanye-kampanye yang bisa menarik anak muda untuk mengubah mindset mereka terkait dengan
selera pasarnya diubah dulu? Apa dulu yang kemudian anak muda tertarik, kemudian konten kreatornya akan mengikuti. Jadi itu akan jadi suguhan kita semua nanti di media sosial kita masa depan. Seperti apa? Mungkin kita ingat dengan fenomena BTS, kemudian drakor gitu ya. BTS, drakor Iya, ya. drakor itu kan juga kalau kita lihat kenapa kemudian selera pasar atau masyarakat Indonesia kok beralih pada film-film drama Korea gitu. Padahal drama Indonesia Juga menarik. menarik mungkin ya, mungkin ya saya nggak pernah ikut sinetron soalnya. Nah ini yang menjadi menjadi pertimbangan kita juga, kemasan yang penting sebenarnya. Kemasannya. Kemasan satu. Yang kedua adalah tadi Mbak juga sudah sebutkan soal anak muda cenderung punya idola gitu. Kenapa kemudian Oke. BTS laku ya? Karena memang anak-anak muda itu selalu mengidolakan tokoh-tokoh yang sering muncul di media sosial mereka seperti BTS, kemudian artis-artis yang ada drama Korea, bahkan mereka hafal sekali namanya, padahal namanya susah ya untuk diingat ya nama Baik. orang-orang artis-artis Korea itu gitu. Nah kalau ingat itu pun juga kita harusnya berpikir ya, oh berarti memang kita harus pertama kali adalah melihat, assessment dulu apakah memang apa sih sebenarnya tema-tema apa sih yang menarik untuk anak muda gitu loh, terkait dengan toleransi beragama tentunya ya. Baik. Terus kemudian yang kedua, siapa sih sebenarnya yang paling cocok untuk membawa narasi ini gitu, disampaikan ke anak muda. Tadi saya sudah bilang bahwa mungkin influencer, kemudian mungkin selebriti-selebriti yang perlu kita edukasi juga, karena selama ini tadi betul ya Pak Idrus ya bilang bahwa mereka banyak mendapatkan benefit dari YouTube sebagai YouTuber, tapi Oke. kadang kalau kita lihat kontennya itu ya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi karena mereka sudah selebriti, sudah dikenal banyak orang, ya langsung aja viewernya dan subscribernya langsung melonjak. Baik. Terutama untuk isu-isu yang keseharian kita dan anak muda sebenarnya itu. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Pertanyaannya sesuai dengan dialog kita moderasi beragama. Saya sangkutkan moderasi beragama di tengah gempuran media sosial seperti sekarang. Apa poin-poin yang harus kita semua cermati, pahami, dan kita sama-sama jadikan komitmen seperti yang tadi saya sempat singgung. Kita mengubah selera pasarnya supaya kemudian bagaimana ke depan apa yang disuguhkan di media sosial juga sesuai dengan semangat kita bersama. Saya mau mulai dari Pak Idrus Iya. dulu. Sebenarnya gini, sebenarnya di ruang-ruang publik yang terbuka itu ada lembaga-lembaga yang sudah tentu setiap individu dia pasti bergelindang langsung. Contohnya kita di kampus. Setiap kampus itu masing-masing dosen itu pasti memiliki kru, memiliki kelompok belajar yang cukup banyak. Andaikan saja konten-konten kreatif yang dibuat. Karena kami punya pengalaman, kami sadari bahwa kami berada di daerah yang memiliki tapal batas negara, sehingga kami menggunakan mahasiswa untuk membuat konten-konten kreatif. Baik itu berbentuk TikTok atau apapun bentuknya, untuk menyampaikan ke publik. Kami percaya bahwa satu mahasiswa, jika dia share-nya ke 5, keluarganya atau komunitas tertentu, ini pasti hal-hal positif yang ingin kami sampaikan, itu tersampaikan. Nah, pada bagian ini yang kami mencoba untuk karena lucu sekali, orang yang tidak dalam konteks konten kreatif untuk menjaga kesatuan bangsa, dibuat konten sedemikian rupa aja, anak kecil yang bernyanyi, itu aja mendapat hadiah yang luar biasa. Sementara ada konten kreatif yang meneguhkan kesatuan bangsa, yang memberikan pemahaman bahwa Pancasila itu adalah ideologi bernegara, Baik, itu tidak diviralkan. Itu kasihan sekali. baik. Silahkan Mbak Vivin. Pertama mungkin yang harus kita ingat bahwa kita harus selalu melibatkan anak muda dalam perencanaan ya dari mulai awal gitu. Bahwa harus didengarkan suara-suara anak muda, apa sih sebenarnya menjadi kendala dari mereka selama ini untuk tidak bisa memahami atau mungkin bahasanya adalah mudah sekali ya hanyut dalam pusaran ekstremisme gitu. Kalau kita ingat mungkin banyak sekali anak muda yang belajar semuanya dan kemudian menjadi pengantin gitu ya. Nah itu dari mana dapatnya, gurunya dari mana? Dari media sosial kan gitu. Nah itu kita harus tahu juga. Terus yang kedua kita juga ingat bahwa kalau berpikir soal anak muda ya tadi lagi-lagi kita harus, dan ini adalah moderasi beragama adalah sebuah gerakan gitu. Gerakan itu tidak bisa dimulai dari
top down gitu ya. Tetapi harus dari bawah sebagai gerakan sosial itu berarti harus dimulai di ranah-ranah bawah. Dan kita juga mulai harus berpikir bahwa kelompok-kelompok muda di level paling bawah, mungkin dari sekarang sekolah atau pertemanan di kampung atau apa itu bisa menjadi modal sosial yang sangat bagus untuk mengkampanyekan moderasi beragama mungkin dalam isu yang sangat mudah dan sederhana ya. Seperti contohnya adalah ketika di musola gitu. Anak saya juga biasa sholat di musola itu mereka pasti mengetahui perbedaan gitu. Perbedaan maksudnya adalah di situ kita akan menemukan ada orang yang sholatnya berbeda, ada yang pakai kunut, ada yang tidak gitu. Itu sebenarnya level sangat ini. Dan ada dialog. Kenapa sih Bu kok begini, kenapa kok begitu. Nah ini sebenarnya momen kita orang tua, perempuan, kakak atau teman atau siapapun yang lebih dewasa itu bisa menjadi pintu masuk terhadap anak-anak kita. Ya kalau majelis taklim malah lebih bagus lagi karena di situ ada banyak orang gitu. Tapi minimal dari anak-anak yang kemudian mereka dengan daya kritisnya yang mesti akan bertanya apapun soal Pak saya berbeda dengan yang lain. Nah itu adalah pintu masuk kita gitu untuk masuk terhadap anak-anak dan anak muda sebenarnya. Untuk mengkampanyekan hal itu. Terima kasih Mbak Vivin. Silakan Pak Lukman. Iya, saya ingin lebih spesifik kaitannya dengan sosial media. Siap. Sebagai wahana atau medium untuk kita melakukan proses penguatan moderasi beragama, begitu ya. Begini, saya ingin kembali tadi itu, ada baiknya negara, nanti instansi atau institusi mana, kita bisa diskusikan lebih jauh, tapi ada pihak-pihak yang mewakili negara untuk berkomunikasi dengan pemegang otoritas sosial media ini terkait dengan algoritma tadi itu. Baik. Ini serius supaya jangan kita lalu kemudian dibentuk menjadi eksklusif. Justru harus inklusif itu. Nah, ini sesuatu yang penting. Yang kedua, negara dan kita semua, masyarakat sipil, termasuk juga media, insan pers, itu melakukan proses pendampingan terhadap semua kita pengguna sosial media. Baik. Jadi kalau misalnya konten-konten pornografi maksud saya, itu kan bisa segera di take down dan seterusnya. Ada institusi yang melakukan itu. Nah, sekarang konten-konten yang secara langsung mengancam keutuhan kita berbangsa dan bernegara, yang mengancam atau mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan kita, atau yang justru tidak hanya mereduksi, tapi secara langsung mengingkari nilai-nilai inti dari ajaran agama itu sendiri. Ini harus ada yang melakukan pendampingan. Saya menggunakan kata pendampingan, bukan pengawasan, bukan kontrol. Karena khawatir nanti malah eksesif gitu kan. Disensor ini dan itu bisa pemberangusan kebebasan berekspresi. Ini kan juga harus kita jaga. Tapi pendampingan. Jadi misalnya mereka-mereka yang melakukan postingan atau membuat dan menyebarluaskan konten-konten itu, jangan segera lalu kemudian dibawa ke proses hukum. Lalu kemudian kita pakai undang-undang ITE, lalu kemudian itu proses hukum. Itu akan menimbulkan persoalan anak-anak masalah baru gitu. Karena tapi pendampingan yang saya maksud adalah ya sebagaimana kita mendampingi seseorang, diberikan proses penyadaran, diberikan edukasi dan seterusnya, sampai pada titik tertentu memang kalau memang tidak bisa ya hukum yang berbicara. Tapi itu nanti di ujung hukum itu. Jangan belum apa-apa, kadang-kadang kan orang juga nggak ngerti juga. Ada anak-anak remaja, dia memang tidak memiliki literasi yang cukup, dia hanya sekedar forward melanjutkan saja, tapi tiba-tiba lalu kemudian kena proses hukum. Jadi ini juga akan menimbulkan tadi itu segregasi di masyarakat. Jadi proses pendampingan selain juga edukasi terhadap literasi bersosial media itu sangat penting. Karenanya para pemuka agama, para tokoh-tokoh masyarakat dan semua kita yang memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap keindonesiaan ini memang harus lebih terpanggil untuk mengisi ruang-ruang publik di sosial media kita. Sehingga
itu dipenuhi oleh mereka-mereka yang memang memiliki tanggung jawab yang baik terhadap kehidupan keagamaan kita, terhadap kehidupan kebangsaan kita. Demikian. Baik, luar biasa ketiga narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih Menteri Agama 2014-2019 Pak Lukman Hakim Saifuddin. Terima kasih sudah menginspirasi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Idrus Alhamid, Rektor UIN Cendrawasih. Terima kasih juga Pak Rektor IAIN. Baik. Terima kasih juga Mbak Mariam Fitri Hati, Ketua PW Fatayat NU-DIY. Terima kasih. Tapi yang pasti, saudara, semangat kita pada malam hari ini adalah semangat perubahan untuk menciptakan Indonesia yang lebih toleran. Menjaga ruang publik, khususnya media sosial, dari ancaman yang memecah belah persatuan. Saya Liviana Cerlisa, terima kasih telah menyaksikan dialog pada malam hari ini. Tapi jangan dulu beranjak, karena usai dialog pada malam hari ini, kita akan bersama-sama melakukan deklarasi kebangsaan moderasi beragama bersama dengan sejumlah tokoh lintas agama. Saya tutup dulu perbincangan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa. Penggunaan media sosial dalam membangun moderasi beragama di era revolusi industri 4.0. Deklarasi. Pemanfaatan media sosial yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemajuan dan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dengan pertama, meneguhkan peran media sosial dalam memberikan edukasi untuk pemahaman kebinekaan dan moderasi beragama demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kedua, menjadikan media sosial sebagai sarana literasi dalam penyebarluasan narasi untuk menguatkan wawasan keberagaman dan kebangsaan. Ketiga, mengutamakan sikap sadar etika dan sadar moral dalam melakukan interaksi dan komunikasi di media sosial untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Keempat, mengutamakan norma kesantunan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana pemersatu di ruang publik. Kelima, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dalam menyebarluaskan informasi ke ranah publik. Keenam, menjadi pelopor dan agen dalam menyebarkan budaya sadar berliterasi di media sosial guna memperkuat persaudaraan sejati dalam bermasyarakat. Ketujuh, membangun budaya kritis dan bijaksana dalam merespon informasi melalui media sosial. Kedelapan, mengarus utamakan penggunaan media sosial untuk konten-konten berorientasi pada nilai-nilai kemajuan, nilai-nilai kearifan lokal, peradaban bangsa dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Kesembilan, mengutamakan penggunaan media sosial untuk menghentikan ujaran kebencian yang berlandaskan sara di ruang publik. Kesepuluh, mengutamakan nilai-nilai universal agama sebagai komitmen untuk menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, integritas dalam bermedia sosial. Kesebelas, memperkuat kerjasama antar lembaga keagamaan dalam menolak setiap ujaran kebencian. Kedua-belas, memperkuat peran tokoh agama perempuan dalam menolak setiap ujaran kebencian dan mempromosikan moderasi beragama. Ketiga-belas, menguatkan peranan keluarga dan institusi pendidikan dalam menggunakan media sosial yang bertanggung jawab terhadap pemahaman moderasi beragama. Dan keempat-belas, mendorong dan atau mendesak negara hadir dan berperan sebagai katalisator dan regulator dalam penegakan norma-norma etika komunikasi publik berdasarkan Pancasila. Yogyakarta, 30 Maret 2022. Salam Pancasila.